Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Afif. Saya berasal dari PBA 3 semester 2. Dan di sebelah kiri saya Putri Walandari, berasal dari kelas PBA 3 semester 2 juga. Kami dari kelompok 8, yang mana kami akan membahas tentang mata kuliah filsafat ilmu dengan judul Mengenal Kajian Aksiologi. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang akan kami diskusikan bersama-sama. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama ini kan aksiologi ini perlu dipahami apa itu pengertiannya sebelum kita mempelajarinya lebih dalam. Di sini saya ingin bertanya pendapat Naufal, apa aksiologi itu menurut Naufal? Oke, kita ambil dari buku karangan Dr. Usyono dan Ustadz Zulfahmi, yang mana pada halaman 110 mereka menyatakan bahwa aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios yang memiliki arti nilai dan logos atau teori dan ilmu. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi diartikan sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, yaitu kajian mengenai nilai-nilai khususnya etika. Kemudian menurut pendapat ahli, yaitu Louis O. Katroff, aksiologi membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar dan filsafati, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Oleh karena itu, aksiologi membahas tentang nilai, maka disebut dengan philosophy of value atau filsafat nilai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas secara mendalam mengenai nilai dari sebuah penerapan ilmu pengetahuan. Begitu, Mbak. Nah, jadi setelah dijelaskan Naufal tadi, selanjutnya ada pertanyaan kedua yang akan dibacakan Naufal. Oke, untuk pertanyaan kedua mengenai aksiologi ini, apakah ada penilaian umum yang digunakan dalam aksiologi? Nah, baik. Bagaimana tuh, Kak? Jadi di dalam aksiologi ini sendiri terdapat dua yang menjadi sudut pandang utamanya, yaitu yang pertama adalah etika, kemudian adalah estetika di bidang studi tersebut. Kenapa? Karena di dalam penilaian dari aksiologi itu sendiri, etika merupakan sebuah aturan yang sistematis untuk menyusun rancangan moral. Kemudian setelah itu estetika, di mana mempersoalkan mengenai nilai-nilai keindahan, karena nilai itu tidak bisa tanpa arti, dia membutuhkan sebuah makna, oleh karenanya dibutuhkan keestetikan atau estetika. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih, apa peran penting dari aksiologi, mengapa aksiologi berperan penting dalam berfilsafat dalam kehidupan kita sebagai manusia? Menurut Naufal, bagaimana perannya ya? Iya, benar. Karena aksiologi ini mengajarkan tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia, yang berfungsi sebagai pengontrol sifat keilmuan, kemudian memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan ke tindakan yang lebih baik lagi. Jadi dia baik kan, kemudian ke lebih baik lagi. Jadi tidak cukup sekali baik aja, dia harus peningkatan. Ya, kemudian aksiologi juga berperan sebagai pembimbing manusia untuk berekspresi, melahirkan keindahan. Jadi keindahan, kemudian estetik, kemudian etika juga. Seperti untuk gunanya itu biar manusia lebih beretika lagi. Karena manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa aturan, sehingga tidak indah kelihatannya. Begitu juga Islam kan sudah mengajarkan akhlak, akhlak supaya kita terlihat sebagai manusia yang sesuai dengan aturan Islam. Seperti itu. Begitu juga kalau Rasul turun ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Benar. Oke, lanjut. Ya. Untuk soal yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Kak Ulan, apa sifat dasar aksiologi itu seperti apa dan aspek apa yang mendasar dari aksiologi? Baik. Aksiologi pada dasarnya bersifat ide.
karena itu abstrak ya, Ya. dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Dia secara abstrak tidak terlihat, namun hal yang dapat ditangkap secara aksiologis adalah materi atau tingkah laku dari manusia itu sendiri yang mengandung nilai. Jadi aksiologis ini tidak bisa dikatakan terlihat dari sudut pandang mata secara real, tapi dia cukup dirasakan dan bagaimana nilai itu dilakukan oleh manusia melalui tingkah lakunya sehari-hari. Oke. Seperti itu. Iya. Jadi bagaimana kita memahami aksiologis ini? Menurut saya filsafat harus merubah manusia itu. Nah, melalui proses berpikir dia harus membuat dirinya bernilai. Orang itu kan dinilai bukan hanya secara fisik tapi value. Iya, betul. Betul. Sekarang manusia, mohon maaf jika fisik kita banyak kekurangan, tapi ketika memiliki kecerdasan akhlak, insya Allah kita mampu menjadi manusia yang berguna. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena tentu secara fisik kita banyak kekurangan, tapi mengapa kita tidak memperbaiki akhlak atau nilai value kita sehingga kita dapat memiliki daya jual dalam dunia pendidikan atau dunia kerja, ya kan Pak? Karena banyak contohnya ya kan, orang kekurangan tapi kelebihannya Masya Allah. Masya Allah. Yang kayak tafis itu, wah itu luar biasa kali. Itu perlu jadi motivasi untuk Iya, kita. betul. Karena kekurangan itu bukan hambatan untuk Betul. menjadi kesuksesan. Iya. Kemudian selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya, kira-kira dalam dunia pendidikan bagaimana penerapan aksiologi menurut Naufal? Jadi bisa kita lihat di dalam sekolah-sekolah itu contoh seorang guru mengajar. Ya. Dia mengajar seorang murid yang bisa dibilang bandal, bandalnya luar biasa. Kemudian dia itu keras kepala, susah diatur dan banyak sifat buruk darinya. Namun seorang guru ini sabar, tabah. Kemudian dia walaupun muridnya bandal tadi, dia bersikap lemah lembut, tutur katanya sopan santun, itu bisa dinilai dalam aksiologi sebagai nilai estetik. Etika maksudnya Benar, dalam etika. mengajar. Oke, Iya, ya. betul. Oke, lanjut ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Kemudian ya. Lanjut pertanyaan keempat ya. Iya benar. Apa kelima? Kita masuk ke pertanyaan keempat. Oke. Pertanyaan keempat. Bagaimana Kak cara menggunakan ilmu secara aksiologi? Baik. Bagaimana itu? Secara aksiologis ya, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan pastinya untuk kemaslahatan. Kenapa? Karena jika ilmu itu digunakan tidak pada tempatnya, justru ilmu itu akan merusak. Iya. Contoh, ketika orang punya keahlian dalam membuat senjata nuklir dan bom misalnya kan, bom rakitan, jika tidak ada kemaslahatan dari nilai kepintaran itu, maka alat-alat yang dibuat tadi, alat-alat canggih itu digunakan untuk memusnahkan manusia dalam peperangan. Dan peperangannya bukan peperangan yang sesuai dengan Islam, tapi peperangan untuk menghancurkan suatu negara, tidak melihat bagaimana itu pemukiman yang diserang wanita atau anak-anak. Jadi ilmu itu harus memiliki nilai aksiologi. Untuk apa saya berilmu? Untuk bermanfaat, seperti itu. Karena ilmu untuk diamalkan dan mampu menjadi orang yang berakhlak. Betul kali, benar kali. Untuk apa kita berilmu namun tidak beradab? Ya, karena pun seorang guru pernah bilang kan, dia lebih suka murid yang beradab daripada yang berilmu tapi tidak. Iya, benar sekali. Jadi martabat manusia dan keseimbangan dan kelestarian alam itu harus dibarengi dengan ilmu. Tanpa ilmu juga kita nggak bisa berbuat baik, karena kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Alam pun nggak setuju juga kan? Iya. Kayak contoh kita tahu agama Iya. gitu, tapi di desa kita melakukan hal-hal yang Kemaksiatan. kemaslahatan itu kan, alam nggak suka karena Allah juga nggak suka. Iya. Jadi Allah turunkanlah bencana alam. Benar, karena kemaksiatan kita tidak mampu menjadi maslahat. Menyampaikan ilmu kita diam, itu tidak baik juga. Jadi Selanjutnya, inti ilmu itu harus diamalkan. betul, iya benar. Apalagi ilmu adab. Benar, itu sangat penting. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ya, ke poin yang selanjutnya, apa saja landasan aksiologi dalam filsafat? Oke. Aksiologi mempunyai landasan yang mengkaji nilai berupa kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Oke, jadi beberapa landasan aksiologi itu adanya kebenaran, dia maksudnya fakta, dia bukan hoax. Kemudian Sesuai dengan data. ya, kemudian keindahan sama dengan estetika. Bagaimana kita melihat keindahan itu seperti apa, karena keindahan itu relatif juga. Betul. Kemudian ada kebaikan, di mana manusia ini, contoh tadi beretika, itu bisa jadi sikap yang baik kepada manusia. Oke.
Lanjut. Selanjutnya, Oke. Soal ke 5 ya. Apa perbedaan dari 3 bagian struktur filsafat, baik epistemologi, ontologi, dan aksiologi? Bagaimana? jadi kan filsafat ini terbagi menjadi tiga cabang ya kan. Yang pertama itu ada epistemologi, ada ontologi, dan aksiologi. Kami di sini dari kelompok 8 lebih menitik beratkan fokus kami kepada aksiologi. Namun tidak bisa berlepas kepada 2 hal tadi, yaitu epistemologi dan ontologi. Ontologi sendiri bermakna untuk dari hakikat atau pengertian dari ilmu tersebut. Apa? Tanda tanyanya apa? Apa hakikat atau arti definisi ilmu tersebut. Sedangkan epistemologi, bagaimana kita memperoleh ilmu pengetahuan tersebut, cara lebih ke metode. Metodologi yang kita lakukan untuk memperoleh ilmu. Sedangkan fokus kami adalah aksiologi. Bagaimana nilai itu memiliki teori nilai, atau aksiologi itu mempunyai teori nilai untuk membahas tentang guna ilmu pengetahuan. Jadi kami lebih menekankan pada nilai-nilai dari ilmu pengetahuan yang harus dimiliki ketika seorang itu telah mengenyam pendidikan. Benar. Jadi setelah kita mengetahui suatu hal, filsafat ilmu, apa yang dapat kita berikan, nilai apa hasil dari pembelajaran tersebut. Kayak gitu. Jadi intinya aksiologi itu membahas kajian hakikat. Hakikat nilai. Iya. Kayak nilai, benar. Dan di dalam kajian ini, kajian aksiologi ini ditekankan juga mengenai para ilmuwan-ilmuwan yang telah memiliki tingkatan dalam ilmu pengetahuan yang tinggi itu harus memiliki kode etis, atau dalam hal apakah ilmu yang mereka dapatkan itu mereka amalkan atau tidak kembali lagi. Karena kebanyakan mereka yang sudah berilmu atau mereka yang sudah digelari ilmuwan, namun tidak ada yang mereka berikan kepada masyarakat. Jadi kayak gak berguna gitu. Benar, ilmu mereka hanya sekedar di bangku kuliah. Ya, penelitian mereka melakukan penelitian ilmiah, namun masyarakat tidak merasakan dampaknya. Jadi beliau hanya menikmati ilmunya sendiri. Benar. Tidak mengamalkan. Benar, dan mungkin hanya untuk mencari finansial. Iya, betul. Benar, karena jadi manusia harus memiliki manfaat untuk orang lain. Betul sekali. Karena banyak ulama-ulama juga kan yang menganjurkan kalau kita berilmu sebaiknya kita amalkan. Betul. Dan apa yang bisa kita berikan untuk negara ini, terutama karena negara membutuhkan orang-orang yang berilmu untuk memperbaiki negara yang sekarang ini kondisinya memprihatinkan dari segala aspek. Ya, bukan hanya berilmu, cuman beradab juga. Betul, ya kan? Mampulah untuk menjadi orang yang bisa kita bilang insan kamil, manusia yang sempurna. Masya Allah. Indonesia juga butuh pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, bijaksana, juga kan, berilmu, beradab, beriman juga. Iya, benar, seperti itu. Ya, karena Indonesia ini presidennya kan harus Islam, ya kan? Betul, harus Muslim. Benar. Oke, lanjut. Ya. Kemudian ya, tapi kan aksiologi ini tentu memiliki aliran-aliran ya dalam berfilsafat. Kira-kira apa aja itu menurut Naufal alirannya? Aliran aksiologi dalam berfilsafat yang saya ketahui cuma ada 4. Benar, yang pertama pragmatisme, yang kedua idealisme, yang ketiga hedonisme, dan yang keempat intuisionisme. Oh, baik. Kalau pragmatis itu dia mungkin bisa kita bilang semuanya harus memiliki manfaat ya. Iya betul itu. Aspek manfaat. Jadi apa-apa yang kita mau ini berarti apakah ada manfaat, seperti itu kita bisa bilang bisa. Ya. Betul. Kalau ideal itu kita bisa katakan apakah dia sesuai dengan akal, dengan sesuai akal idenya. rasional. Gitu. Baik. Oke. Cuman kalau hedon dia sesuai. Iya, hedonisme baik ya, itu tidak sebaiknya itu dihindari ya. Iya, betul itu Kak. Jadi jadilah kita manusia yang mampu sederhana tapi bukan terlihat susah, tapi namun tidak menampakkan kemewahan yang terlalu berlebihan. Betul itu, karena Allah nggak suka kan. Benar. Karena Nabi juga orang yang sederhana. Masya Allah, benar sekali. Jadi kita apa salahnya mengikut sunnah Nabi? Betul. Oke. Hanya itu saja. Ya baik, mungkin inilah sedikit pemaparan kami berdua mengenai apa itu aksiologi menurut kami berdua. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa filsafat ilmu itu terikat dengan nilai. Aksiologi membahas itu. Orang yang berilmu harus bernilai.
harus beradab, harus berakhlak. Nilai mereka terdapat dari ilmu itu harus diamalkan kembali kepada manusia, kepada alam, kepada orang-orang di sekitar mereka, seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf atas kesalahan baik tutur kata, perbuatan dan perilaku. Kami dari kelompok 8 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.